Nih 26 aja disangka penipu. Di 17 apa lagi dong? Loh, itu bener nih harga 17 gitu. Tapi membuat banyak orang datang ke sini. Oke. Waktu itu sampai 6 mobil 7 mobil lah datang hampir tiap hari. Polisi datang nggak ke sini? Alhamdulillah datang. Dia udah bayar 17 juta, nambah lagi 6 juta. Waktu itu mereka yang bayar sekian, ya udah kita yang nanggung. Rugi berapa tuh awal-awal tuh, Mas Raffi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 100, katakan 50-nya aja disubsidi. Berarti kan subsidi 6 juta dong. 100 orang kita subsidi. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Monjo, balik lagi bersama gua Gilham Pradipta di program Entrepreneur. Di episode kali ini kita bakal datang ke kantornya GoFront Travel. Yang punya Bang Raffi, ini anak muda, milenial ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana dia di usia yang muda bisa bikin tour and travel haji umroh dan aktif dalam ikut event-event juga gitu untuk mempromosikan GoFront Travel ini. Nah, nanti lo bisa ikutin perjalanan gua, lo bisa dengerin juga sampai habis videonya. Jangan lupa share, like, dan komen kalau lo ada masukan atau ada tour and travel mana yang pengen gua kunjungin atau ada industri pariwisata apa yang bakal gua visit. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube Muslim Journey. Ikutin perjalanan gue ya guys. Nah, kita udah sampai di perumahan sih ya, maksudnya komplek perumahan Islamic Village gitu. Jadi kantor GoFront Travel ada di dalam perumahan dan posisinya tadi parkir sih gua kalau ngeliat dari maps di sini nih, Masjid Al Waqifin Islamic Village Tangerang. Nah, kita akan ke kantornya GoFront, ikutin gue guys. Yuk. Nah, ini ada masjid nih, jadi dekat banget ya sama masjid. Jadi bisa enak tuh, bisa parkir di sini juga, sana juga. Ini nih ada tulisan itu, GoFront Wisata Imani Tour and Travel. Nah, masuk ke dalam sini. Assalamualaikum. Mau ketemu Bapak Raffi Ahmad. Oh, nggak salah. Bapak Raffi. Nah, ini dia. Udah mulai, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Ilham. Alhamdulillah. Mas? Mas Brandon. Brandon. Iya. Serius, namanya ada Ali belakangnya. Panjangnya siapa, Mas? Wah, kepanjangan. Kepanjangan. Oh, namanya. Nah, kita lagi ada di kantor GoFront Travel. Assalamualaikum. Masya Allah. Siap. Nih kita pakai nih biar kedengaran suaranya. Bapak Raffi. Taruh di mana nih, Mas? Boleh di sini, boleh di Sini situ kali boleh. Nah, Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya Allah. Habibi. Masya Allah. Luar biasa. Jauh banget datangnya. Jauh banget apa sore banget? Jauh banget, Jauh banget ya. Iya, Silakan. sampai dulu kita di GoFront Wisata Iman ini. Lepas sendal ya? Gak apa-apa. Udah pakai aja. Lu apa-apa. lepas. Masa Nggak apa-apa. boleh ya? Boleh. Boleh kita. Nih kita kenalin dulu ya. Nah, ini tim nih, desainer kita- grafis kita. Ini ada desainer grafis. Iya. Mas Hendra. Mas Hendra. Langsung office tour aja. Siap. Lanjut. Mas Ini Hendra. Mas Rian.
Mas Mas Rian. Rian sebagai videografer kita. Wih, videografer. Ini tadi Mas Brandon. Mas Brandon sebagai Talent. PR kita. Oh, PR, talent, admin semua. Mantap. Kemudian ada Mas Roni. Mas Roni. Mas Roni sebagai direktur keuangan kita. Direktur keuangan. Yang baju merah jangan sampai lolos. Yang baju merah jangan sampai lolos, silakan. Ustadz Puji. Ustadz, Masya Allah. Ini belakangnya jelek banget. Ini ada Mas Puji, silakan. Mas Ustadz Puji tadi. sebagai Ustadz pembimbing kita. Ustadz pembimbing, Masya Allah. Yang paling kalem ya. Harus lah Ustadz ya. Saya kenal Ustadz yang gak kalem soalnya. Oh iya, beliau Ustadz Puji LC. Beliau dari Madinah, alhamdulillah. Wah, S2. S2 ya. Alhamdulillah. Dari sampingnya, Ada Mbak Melta. Mbak Melta. Beliau admin kita. the one and only. Dua nenek. Iya. Ada 3 sih. Ada 3 adminnya. sebenarnya. Tiga. Oh, enggak, maksudnya perempuan di ruangan ini. Ada 4, Ada tapi 4. nggak pada nggak masuk. Oh, oke. Siap. Siap. Mas Raffi ini terima kasih kita udah bisa. Nih, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa Mas, silakan Mas. Kita udah bisa datang ke sini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih guys. Kita pengen ngobrolin tentang Gufron Travel, Raffi Halim, Biilhamika. Biilhamika. Oh, ada ilhamnya juga ya? Ada kita sama. Oh iya, selamat lagi. Ah, iya benar. Alhamdulillah. Kita akan ngomongin sama Bang Raffi terkait ceritanya Gufron Travel sampai dia bisa jual paket umroh yang harganya di luar nalar guys. Gitu. Nah, kita akan ngobrolin. Lo tungguin video selanjutnya. Nah, Sobat Pojo, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama Bang Raffi terkait Gufron Travel. Gimana Bang? Gufron Travel lo dari tahun berapa sih Bang? Gufron Travel itu mulai dari tahun 2023, tanggal 1 November. 2023. 2023. Baru setahun dong. 1 November. Habis ulang tahun berarti? Ulang tahun baru kemarin. Oh, anniversary. Anniversary 6 1 tahun. hari yang lalu. 6 hari yang lalu. Cuma pas waktu itu masih dipegang sama Ustadz Gufron. Bedanya apa? Bokap gue. Oh, oke. Bokap Ustadz. Bokap Ustadz. Wih, Masya Ustadz Allah. Haji Gufron. Ada hajinya ya? Ustadz Haji Gufron. Ustadz Haji Gufron. Makanya salah satu pemilihan tempat ini cukup strategis karena bokap Ustadz jadi harus di samping masjid. Iya, betul begitu. Jadi bokap salah satu takmir masjid. Alhamdulillah. Wah, berarti antum harus melanjutkan ya, akhi. Amin ya robbal alamin. Nah itu, tapi gue baru masuk di Gufron itu dan baru mulai in charge itu di bulan Februari 2024. Kenapa bisa terlambat? Antara 2023 November ke Februari kan lumayan, 3 bulan. 4 bulan. November, Desember, Januari, Februari, ya 3 bulan, 4 bulan. Waktu itu masih dipegang bokap lah, masih yang bokap melihat ada potensi. Nah terus setelah beliau buka, kayaknya udah diserahin semua full ke gua langsung. Oh, jadi sebenarnya awalnya usaha bokap. Awalnya bokap yang membuka. Iya, mulai. awalnya usaha bokap terus dilanjutin. Dilanjutin. Langsung dalam tanda kutip diwariskan. Langsung diwariskan. Oh, kok dihadiahkan. Dihibahkan. Dihibahkan. Oke, kalau waris kan udah meninggal ya. Kalau Iya. hibah masih hidup ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Soalnya saya punya temen, bokapnya juga turan travel. Nah, gitu. tapi nggak dikasih. Nah itu nggak tahu, ntar kita coba obrolin deh. Oh, iya. Kenapa ya? Apakah ada ketidakpercayaan? Kurang tahu itu, kurang tahu. Kita ngomongin Gufron Travel aja dulu. Nah ini sebenarnya waktu itu kan gue sempet lihat ya postingan-postingan Gufron Travel. Ini tuh ngasih harga tuh nggak masuk akal tuh, Vi. Di bawah 20 juta. Lo gila ngasih harga segitu? Beneran gila? Oh. Terakhir lo 17 juta kalau nggak salah pernah lihat. Itu masih ada nggak sampai sekarang dijual lagi? 17 Udah juta. nggak ada. Udah nggak ada karena nggak bisa, apa nggak boleh? Jadi waktu itu ketika pas masih awal yang kita pikirkan adalah karena waktu itu kita masih belum tahu banyak tentang haji dan umroh, tentang hazanah pengetahuan, tentang apa namanya industri ini. Kemudian ini kan termasuk bagian dari pariwisata. Ya. Yang semuanya ada detailnya, ada hitungannya dan segala macam. Waktu itu yang kita tahu berangkat hanya sekedar berangkat. Kita tidak banyak memikirkan tentang detailsnya. Jadi waktu itu yang kita pikirin gimana caranya goals kita semua orang di Indonesia bisa berangkat ke sana dan kita memberikan kemudahan mereka untuk bisa berangkat dengan harga yang seminim-minimnya waktu itu. Tahun berapa itu ngasih harga 17 juta itu? 2024 awal. 2024 awal. Februari itulah. Februari itu kita Jadi masih pas lo jual. masuk, lo langsung merusak harga. Iya, kasarnya begitu. Wah, gila. Kasarnya begitu. Berani Bapak ya? Kasarnya begitu karena waktu itu kita kalau mau bikin sesuatu dan dilihat kita harus berbeda kan? Betul. Tapi gini kan setahu gue ya, Nivi ya, untuk masalah harga travel haji umroh tuh setahu gue
itu bukannya udah ada penentuan ambang batas atau bottom Price-nya. haji umroh dari Kemenak, dari pemerintah yang nggak boleh di bawah 20 something lah kalau nggak salah. Betul, gitu. betul. Waktu itu kebijakan dari pemerintah adalah 26 juta rupiah. 26 juta itu 26 paling juta. murah. Paling bottom price paling murah adalah 26 juta rupiah. Waktu itu kita jual 26 juta. Awal-awal sebelum kita buat ngerusak harga pasar itu, kasarnya ya seperti itu. Kita nggak ada yang lirik, Mas. Mas Ilham, nggak ada yang lirik kita, nggak ada yang percaya sama kita dibilang penipu, kita dibilang kita belum punya portofolio untuk ngeberangkatin dan lain sebagainya. Intinya kata-kata penipu tuh terus-terusan datang ke kita. Kita nggak dipercaya Iya, iya. karena apa yang ngebuat kita memilih harganya sama di 26 juta di bottom price itu, sedangkan travel-travel lain yang sudah berjalan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sudah ada. Walhasil mau nggak mau bagian dari strategi kita membuat harga yang dalam tanda kutip murah itu untuk at least orang-orang aware nih sama kita ada. Tapi bukannya nih 26 aja disangka penipu. Di 17 apa lagi dong? Loh, itu bener nih harga 17 gitu. Tapi membuat banyak orang datang ke sini. Oke. Waktu itu sampai 6 mobil 7 mobil lah datang hampir tiap hari. Polisi datang nggak ke sini? Alhamdulillah datang. Sebentar, itu gimana? Polisi datang tuh ngapain? Bertanya-tanya kenapa penipuan kah dan lain sebagainya. Nah, waktu itu karena kita belum punya legal, kita belum punya PPIU, jujur kita nggak tahu kalau misalkan ada bottom price di sana. Iya, jadi kayak double hits ya. Udah mah harganya di bawah pasar, di bawah ketentuan pemerintah, nggak ada PPIU. Nggak ada PPIU. Waktu itu kita masih nggak tahu kalau ternyata di industri ini ada step-stepnya. Kita harus berizin, kita harus bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan Kemenak, bekerja sama dengan pemerintah setempat dan lain-lain. Waktu itu niat kita gimana caranya Bismillah kita nolong orang buat berangkat. Bisa berangkat bareng orang-orang ke Tanah Suci dengan pengalaman kita yang 5 tahun 6 tahun sudah pernah di sana. Oke, 5 tahun 6 tahun pernah di mana? Pernah di Madinah. Di Madinah. Oke, lama juga ya tuh. Tapi masa 5 tahun 6 tahun di Madinah nggak tahu proses? Karena waktu 5 tahun 6 tahun di sana tuh kuliah bukan sebagai industri, bukan sebagai mutawif. Jadi tentang industri pariwisata nih gelap lah. Nol. Minus, nggak tahu apa-apa, bener-bener nggak tahu peraturan dan nggak tahu apa-apa sama sekali. Wih, tapi berarti lu hebat juga ya, maksudnya lu datang dengan dalam tanda kutip modal nekat. Ya at least memang sih nggak kosong-kosong banget karena ada pengalaman, maksudnya tahu lah tentang pasti kan tahu tentang rukun-rukun umrohnya mah tahu lah ya. Cuma masalah bisnis flow operasional terus kayak hal-hal teknisnya itu kan lu nggak tahu. Jadi lu yang penting nih gue beli tiket, ada hotel, orang berangkat, selesai, makanya bisa murah. Tapi yang 17 juta itu akhirnya ada yang berangkat? Akhirnya kurang lebih 500 orang waiting list, 100 orang berangkat dengan harga terbaru. Karena waktu itu dengan harga terbaru itu di 23 juta menyesuaikan dengan peraturan Kemenak yang baru. Jadi nambah. Dia udah bayar 17 juta, nambah lagi 6 juta. Waktu itu mereka yang bayar sekian, ya udah kita yang nanggung. Rugi berapa tuh awal-awal tuh, Marafi? Alhamdulillah. Jadi 100, katakan 50-nya aja disubsidi. Berarti kan subsidi 6 juta dong. 100 orang kita subsidi. Gila. Serius, 100 orang disubsidi. Alhamdulillah. Miliar dong. Alhamdulillah. 600 juta berarti. Alhamdulillah. Jadi waktu itu yang membuat kita agak maju mundur di umroh ini adalah karena untuk bisa punya izinnya itu kan butuh waktu, butuh banyak kenalan, butuh punya kantor, butuh ini, butuh itu. Terus kita kayaknya kita belum sampai ke arah sana deh, makanya kita bisa bikin harga yang agak murah itu. Tapi ternyata setelah kita berangkat dan tahu segala macam, ternyata kenapa pemerintah punya bottom price, karena ada banyak hal-hal yang di luar dugaan kita dan ada namanya mitigasi resiko yang harganya sangat mahal. Ya. Jadi at least pemerintah pun ketika membuat atau mengeluarkan sebuah kebijakan itu ada kebaikan. Ada banyak banget kebaikannya dan kita sangat support pemerintah, alhamdulillah. 100% kita support pemerintah. Taat pemimpin ya. Nah, itu dia. Yang ini dan yang ini dong. Dua-dua. Itu.
Nah, berarti sekarang nih dengan adanya ketentuan 23 juta makanya lu ngasih harga paling bottom nih. Ya, kita 23 kasih juta. harga paling bottom dengan segala manfaat dan fasilitas yang kita kasih berlebih-lebih lah insya Allah. Oh, Masya Allah. Berapa hari 23 juta? 23 juta kita standarnya di 9 hari. 9 hari. At least lu bayar 23 juta bisa berangkat umroh Mekah Madinah 9 hari 43 berarti ya 43 4 Mekah 3 Madinah. 4 Mekah 3 Madinah. Lumayan. Kapan mau berangkat? Gratis apa bayar? Terserah. Tergantung cocok-cocokan ngobrol aja kan. Skema pembayaran di sini tuh ada pilihan apa aja? 23 juta itu apakah orang bisa berangkat dulu bayar belakangan? Apakah orang bisa pakai kartu kredit? Apakah orang bisa nyicil? Tadi nyicil udah ya. Atau bisa bayar pakai kalau debit udah, QRIS mungkin bisa. Ada skema pembayaran apa kalau gitu di sini? Kita itu jadi gini, ini untuk ngedukasi juga ke banyak orang supaya di industri ini antara jamaah dan partner bertravelnya itu sama-sama diuntungkan, simbiosis mutualisme. Ketika calon jamaah menyetorkan uang DP sebesar 5 juta, maka dia telah mengamankan seat pesawatnya dia, sehingga kita pihak travel bisa membayarkan uang seat pesawatnya ke maskapai. Ya. Nah, itu hal pertama yang paling penting. Jadi kita saranin ke calon jamaah itu untuk at least bayar DP itu di angka 5 juta. Ya, dengan transfer apapun bentuknya bisa. Apapun Kartu bentuknya. kredit bisa. Kartu kredit it's okay lah. Oke. Karena waktu itu kita pernah buka kurang lebih 6 bulanan booking seat 1 juta. Yang masuk banyak nih. Tapi ketika kita mau bayar ke maskapai, sedangkan untuk DP ke maskapai itu kurang lebih hampir 5 juta, kita jadi keteteran karena cash flow-nya nutupinnya itu. untuk nutupinnya. Jadi kita mau buka package di bulan berikutnya atau di 1 bulan kita buka lagi agak susah, dan itu yang kita bilang gimana caranya antar travel sama calon jamaah bisa saling tolong menolong di situ supaya kita sama-sama aman berangkatnya. Ya. Aman, nyaman, dan ada bentuknya gitu. At Jelas. least tuh orang ketika DP di sini, uang DP-nya itu untuk ngebooking seat tiket pesawat seat Iya, pesawatnya seat dulu. pesawatnya. Itu dulu, selebihnya mah sisanya mah nanti Kalau bisa H-2 bulan itu udah lunas. sudah lunas supaya hotelnya aman, maskapainya aman, semuanya aman, visa aman, tinggal berangkat aja. Oke. Jadi untuk runutannya seperti itu ya. Pokoknya yang paling penting kalau mau berangkat umroh cukup punya paspor Itu doang. sama niat. Sama uang dong. Uang kan ngapain punya uang? Kalau dia punya uang tapi nggak niat, Kalau dia niat nggak punya uang. at least masih bisa dia kerja. Oh, jadi Iya dong. mendingan punya niat dulu. Punya niat dulu, Sama paspor. punya paspor. Punya niat nggak punya uang. Karena di kita hampir setiap bulan ada hampir 10 orang punya niat tapi nggak punya uang. Nah, lalu Diberangkatin sama Gufron. sama donatur, alhamdulillah. Dari PTA, PTB, personal A, personal B, sangat amat banyak orang yang uangnya tumpah ruah melihat ada misal harganya 23 juta, harganya 30 juta. Saya punya anak buah, saya pengen umrohin. Saya punya istri, saya pengen kasih hadiah umroh. Saya punya orang tua, saya rata-rata kebanyakan hadiah. Oh. Hampir setiap dari 45 orang 10 sampai 15 orang hadiah. Di sini. Di sini rata-rata hampir semua. Masya Allah ya. Dan itulah niat, doa yang tulus, paspor. Bismillah berangkat. Jadi di sini lo juga mulai ngelihat bahwa ternyata tuh bukan masalah uang tapi panggilan Allah ya. Panggilan, untuk apapun gitu. doa yang tulus, doa yang jujur. Karena kita juga sering ke anak-anak teman-teman, kita tanya, punya niat nggak? Belum siap. Berarti kan belum niat kan? Itu kenapa sih orang-orang ketika ditanya belum siap tuh? Karena apa gitu? Kan tinggal berangkat doang. Iya, itu tadi, kesiapan hati kan panggilan ya. Hidayah. Jadi hatinya harus dihijabin dulu. Aduh. Salah ya? Lebih ke gimana caranya jujur supaya kita siap dan Allah memanggil kita dengan ya bismillah, kita berangkat tinggal berangkat. Tapi kan nggak semua orang siap. Iya. Siap nggak berangkat detik ini juga? Siap. Ada paspornya? Ada. Mau berangkat sekarang? Mau. Ya udah telat lagi. Tapi benar kalau Gue misalkan bawa lagi paspornya itu ada di mobil. kalau misalkan lu datang ke sininya mungkin ya. Kalau misalkan lu datang ke sini 2 hari yang lalu, gue bisa berangkatin. Serius gak?
Serius. Ash. Kemarin gue tawarin satu persatu. Iya. Anak-anak nggak ada yang siap. Kenapa? Kenapa nggak ada yang siap? Tinggal ditanya. Bang Hendra kenapa Bang Hendra? Kan antum tinggal bisa cuti lagi. Disuruh bawa jamaah. Oh, Dia lebih ke jadi TL ya? bertanggung jawab supaya jamaah nggak hilang. Iya. Begitulah kurang lebih. Oke, jadi nanti yang nonton, berarti yang nonton mau kesini berangkat gratis bisa dong? Gue nggak bilang gitu secara langsung ya, tapi dalam artian ketika ketika kita punya niat yang jujur ke Allah, kita berdoa semaksimal mungkin, insya Allah Allah akan memberikan jalan dan rezeki dari arah yang Dari tidak kita manapun lah ya, sangka-sangka. pokoknya bisa sama Gufron Travel, bisa sama travel yang lain. Nggak ada gitu masalah, ya. kita nggak ada masalah. ya. Penting kita sama-sama menjadi partner untuk bisa berangkat ke sana. Menurut lo nih buat anak-anak, nih segmen market pasar lo tuh anak muda, orang tua atau siapapun? Karena kita semua yang hadir di sini Gen Z, Ya. semua di Gufron Travel tuh ada kurang lebih 10 sampai 30 orang yang Tim tuh ya? tim di Indonesia dan di Saudi tuh hampir semuanya Gen Z. Umurnya di bawah 26 tahun, hampir 100% Gen Z. Kita mapping target market kita semua umur. Oh. Semua umur dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Kok luar negeri gimana caranya kan luar negeri? Singapura, London, Amerika, Thailand, itu mereka berangkat langsung ke Mekah. Jeddah, kita jemput. Oh, jadi marketnya tetap Ke semua orang yang semua ingin orang yang berangkat. umroh. Nanti misalkan ada keberangkatan di tanggal 20 November. Itu teman-teman yang dari luar negeri berangkat 1 atau 2 jam sebelum rombongan kita berangkat, ikut ke bis kita atur sesuai dengan keberangkatan kita. Nanti biaya pesawat mereka kita diskon. Oh, oke. Jadi yang beda di Gufron itu apapun yang diinginkan sama calon jamaah sebisa mungkin insya Allah kita penuhi sefleksibel mungkin semua requestnya as long kita bisa. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, kita akan dari awal kita bilang request yang bapak atau ibu inginkan bisa jadi kita bisa upayakan, namun pihak maskapai, pihak hotel, pihak Arab Saudi belum tentu bisa melaksanakan. Tapi insya Allah kita. Jadi kita lebih ke by request, by custom. Intinya umroh di kita tuh fleksibel lah. Jamaah maunya apa, pengennya apa, bismillah. Ya, Kita jalan. Dengan harga 23 juta udah bisa berangkat umroh 9 hari dengan fasilitas yang Insya Allah lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya untuk orang-orang yang umroh. Ini harga segini dimusuhin gak sih sama aturan travel lain? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang waktu itu yang pas pertama kali kita bikin di 23 juta yang kita waktu Februari 2024 kita bikin 23 juta 12 hari. Hotelnya bintang 5. Itu kita bener-bener diteleponin, didatengin, ditanya-tanya, ada dari berbagai ormas, berbagai seragam, wah kita datangin. Tapi ujung-ujungnya rata-rata mereka minta penjelasan. Ketika penjelasan kita logik, kita bisa menjelaskan dengan baik A sampai Z, mereka akhirnya daftar. Oh, Alhamdulillah ujung-ujungnya malah pindah berangkat ke sini. Banyak, alhamdulillah. Jangan-jangan travel yang harganya 26 belinya di sini. Ntar jual lagi sama dia, lumayan dapat 3 juta. Wallahu a'lam. Tapi ketika ada travel yang seperti itu, kita terbuka. Berarti gue bisa dong. Gue bikin Muslim Journey Travel, ngejual punya Gufron yang 23 juta, gue jual 25 juta. It's okay. Dengan nama Muslim Journey Travel. Apa-apa. Semuanya boleh. Yang penting kan itu kan akadnya nanti calon jamaah sama Muslim Journey. Gimana cara komunikasinya supaya nanti ketika berangkat sampai pulang si jamaah oke dan aman kan. Ya, intinya siapapun yang nonton juga bisa berkolaborasi kerjasama dengan Gufron Travel. Kita buka kolaborasi ke siapapun. Iya. Kantor kita buka Senin sampai Minggu. Tiap hari. Tiap hari di sini. Setiap hari. Timnya luar biasa. Tapi ada jam kerjanya. Iya, maksudnya liburnya sehari, libur 2 hari tinggal di rolling aja kan. Jadi Sabtu Minggu ada. Masya Allah. Nih, Bang Raffi nih dalam waktu dekat selain travel haji umroh, apalagi yang mau di program apa nih yang mau di launching sama Gufron Travel? Karena kita sadar kita baru jalan 6 bulan, kita masih perlu banyak belajar, kita masih perlu banyak berbenah dari SDM, dari pelayanan. Kita intinya mengejar gimana caranya hospitality kita oke, service kita oke, extraordinary service kita oke,
baru setelah itu kita mulai masuk ke haji. Oh. Haji furoda tuh kita di 200-an juta aja. 205 sampai 219 juta. Berangkatnya? Langsung tahun depan insya Allah. Gua daftar sekarang. Berangkat hajinya Langsung insya Allah. 2025. 2025. Bisa. 200 juta. 200 juta. Gawat guys. Yang lain mungkin 350. Iya. Jadi saat orang-orang tuh ngejual 300-an. Itu tuh berani banget sih. Itu kan masalahnya harga ya. Orang-orang ya gimana ibaratnya ya. Ada orang nih gue jualan satu market yang sama. Lu tiba-tiba masuk dengan harga yang jauh di bawah mereka. Ya itu tadi. Masih aman gak secara legal? Secara legal aman. Tapi teman-teman yang sudah punya market yang dengan harga yang lebih oke, misalkan 500 juta sampai 1 M, mereka tidak akan kegeser. Yang mungkin dari segi profesionalisme, kemudian mereka sudah jalan lebih lama dari kita, 5 tahun, 10 udah legend ya, udah 20 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, itu mereka nggak akan ngerasa kegeser dengan harga kita yang lebih hemat. Karena mereka punya market sendiri, kemudian di benak mereka, pasti mereka tahu ada harga, ada rupa. Ya betul. Ada harga, Tapi kan ada artinya dengan harga 200 juta juga rupanya berangkat haji umroh haji furoda sama Gufron juga bukan sesuatu yang buruk kan maksudnya. Bukan sesuatu yang Tapi buruk. at least yang 500 juta 1 miliar tuh dia VVIP. Ya. Kalau 200 juta itu udah berangkat haji furoda dengan layak. Gitu. Layak. Tapi yang membedakan kan pasti ketika ada harga, ada rupa, di sana secara fasilitas kan yang membedakan. Iya, at Dan least hal itu yang mungkin para jamaah yang harus kita edukasi dari awal. Ketika harga kita lebih hemat dari harga sebelah-sebelah, maka calon jamaah sudah tahu ada risiko-risiko itu. Tapi bukan berarti kita menafikan kita tidak melayani dengan baik. Iya, itu dia maksudnya. Takutnya orang mikir murah, nanti ada black campaign misalnya yang ngejelek-jelekin harga murah itu nanti dapatnya ini gitu misalnya. Biasanya orang-orang udah kayak, ya lo murah, di saat yang lain harganya 35 juta, lo ambil yang 23 juta, itu kan bedanya udah 12 juta. 12 juta. Nambah dikit lagi bisa berangkat berdua. Nah, harga 12 juta ini kan harga servisnya. Iya. Harga servis dan fasilitas yang mungkin dan brand mungkin. Dan lain-lain, ustadznya, pembimbing. Nah, di sini ustadznya siapa? Ustadznya kita ada Ustadz Habibullah dari Lipia, ada Ustadz Fuji Hadi dari Madinah, kemudian ada bokap juga, ada Ustadz Gufron, dan kita di Mekah dan Madinah itu di hampir semuanya Ustadz S2 yang di Madinah. Oh, Masya Allah. Ustadz Jadi Rafi nggak disebut? Bukan, kita bukan Ustadz. Oh, bukan kita pengusaha. Pengusaha aja, siap. Usaha gimana caranya supaya Ustadz-ustadznya makan. Masya Allah. Bercanda. Luar biasa. Supaya semuanya bahagia. Iya. Pihak travel bahagia, pihak yang membantu kita di travel bahagia, pihak jamaah bahagia. Jadi gimana caranya segitiga itu semuanya ada ketersalingan supaya nggak ada yang dikecewakan. Iya. Gimana caranya? Dari awal kita udah terbuka tentang hal-hal yang ditanyakan. Kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Oke, Masya Allah. Bang Raffi luar biasa. 32 tahun ya? Enggak. 26 dong. 26? 27 Saya saya. 27. Belum menikah guys. Gen Z. Pengusaha. Bukan, jualan. Sama aja. Terakhir. Harapan dari Bang Raffi ini buat tahun 2025 atau 2026, impian apa yang pengen Bang Raffi capai di tahun itu? Impian. Nikah termasuk nggak? Lebih ke gimana caranya, bismillah ya untuk 2026 ya, atau terdekat lah. Gimana caranya supaya keberadaan Gufron Travel kita semua dan gue pada in personal, gue bisa support. Ini agak klise ya, tapi gue pengen support masjid, pondok pesantren, dan orang-orang yang membutuhkan dengan keberadaan kita, anak yatim dan lain-lain. Jadi keberadaan bisnis dan usaha kita bisa memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan ada orang-orang yang di dalam ini bahagia
kemudian orang-orang yang lapis luarnya, lapis warnanya, jadi semuanya kena dampak kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Klise, tapi itu tetap harus dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan tercapai buat di tahun 2025. Amin. Bang Raffi, mudah-mudahan juga gue bisa ikutan berangkat bareng sama Gufron Travel 23 juta. 23 juta umrohnya, 200 juta hajinya. Iya, Bismillah. bismillah ya, insya Allah ya. Bang Raffi, terima kasih atas waktunya. Kita Terima udah kasih bisa ngobrol-ngobrol nih, Sobat Mojo. Jadi buat lo yang mau berangkat sama Gufron Travel, 23 juta umroh, 200 jutaan buat pergi haji, bisa langsung kontak. Nomornya gue taruh di bawah. Lo bisa klik aja langsung ke Instagramnya Gufron Travel. Atau lo kalau misalnya masih belum percaya juga, datang ke kantornya Gufron Travel di Jalan Kodar 5 nomor 6A Islamic Village dan Bandung. Dan di Bandung ada di Jalan Sederhana, Pasteur nomor 53. Ini tuh rumah lo ya? Ini ya rumah orang tua. Rumah orang tua, jadi nggak bakal kemana-mana guys, gitu. Jadi lo bisa datang ke sini langsung, tanya langsung sama Bang Raffi atau ada tim di sini yang akan bantuin gitu ya. Ada 10 tim kita 10 insya Allah. tim Las, ada di sini. boleh Las. Boleh, terakhir. Terakhir di Gufron itu mungkin yang beda, selain ada Ustadz Madinah yang ngebantu di Saudi, kemudian ada teman-teman Gen Z yang ngebantu selama di Indonesia sampai dari keberangkatan sampai kepulangan. Kita punya tur-tur spesial kayak Al-Ula, kemudian Dubai, Doha, Qatar, dan yang paling penting insya Allah kita ibadahnya insya Allah full sesuai pemahaman salafus soleh, sesuai sunnah biidznillah. Ngeklaim salafi berarti antum. Kita ngeklaimnya insya Allah lurus di jalannya para sahabat. Itu dia. Ibadahnya ya, kalau person kita nggak tahu. Bang Raffi, terima kasih, kita pamit ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa lo juga bisa komen di bawah buat masukan travel mana lagi yang bisa gue visit buat program Entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ilham. Luar biasa.